Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome in our English class. Today we are going to discuss about preposition of time. Apa itu preposition dan apa saja preposition dari time? So without any further ado, please check this out. Preposition of time. Apa sih preposition of time? Preposition of time adalah kata depan atau preposisi yang digunakan untuk menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Nah, apa aja sih preposition atau preposisi yang kita gunakan untuk menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris? Dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada at, ada in, dan juga ada on. Nah, ini terbagi menjadi 3, dan ini mempunyai fungsinya masing-masing. Apa aja? Yuk kita bahas yang pertama, preposisi at. Nah, preposisi at ini digunakan ketika kita mau mengungkapkan waktu yang spesifik waktunya. Langsung tahu waktu yang mau kita sebutkan. Maksudnya gimana? Kita langsung lihat contohnya. Di sini kita lihat gambar yang tunjukkan di layar. Nah, at ini kita bisa lihat contohnya ada at 8 a.m. pada jam 8 pagi. AM itu kan untuk pagi ya. Nah, jadi di sini at ini digunakan ketika kita mau mengungkapkan waktu yang sudah tahu kapan itu dia waktunya. At pada jam 8 pagi. Kemudian lanjut ada at 6:15 p.m. pada jam 6:15. Kemudian at 9 o'clock pada jam 9 tepat. Kemudian juga bisa bilang at midnight pada tengah malam. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat contoh kalimatnya ya. I get up at 7 o'clock. Saya bangun jam 7 pas. Kemudian the movie start at 8:30. Filmnya mulai pada jam 8:30. Langsung tahu kapan dia waktunya itu dimulai. Kemudian we arrive at midnight. Kita sampai pada tengah malam. Kapan sampainya? Pas di tengah malam. Nah, itulah kenapa at ini kita gunakan untuk mengungkapkan waktu yang spesifik. Contoh lain untuk penggunaan preposition at untuk menunjukkan specific time adalah at noon. Pada siang hari. Noon ini beda dengan afternoon. Noon ini menunjukkan siang hari pas tepat di jam 12 siang. Sementara afternoon itu dari jam 12 siang sampai jam sebelum 6 sore. Nah, itu dibilang afternoon. Nah, tapi ini kita bilangnya at noon. Noon itu pas di jam 12 siang. Makanya noon ini kita bisa pakai preposition at. Kemudian at dinner time. Pada kapan? Pada saat jam makan malam. Kemudian at sunrise, ketika atau pada matahari terbit. At sunset, ketika pada matahari tenggelam. Sekarang kita bahas preposition yang kedua, yaitu preposition in. Preposition in ini digunakan untuk menunjukkan long time periods, untuk menunjukkan waktu yang panjang. Waktu yang panjang contohnya gimana? Nah, kita ini dibagi-bagi, lihat gambar yang sudah berikan di sini. Pertama itu ada season. Season ini artinya adalah musim. Nah, musim itu satu musim bisa sampai 4 bulan. 2 sampai 4 bulan satu musim. Nah, itu kan panjang. Makanya season itu kita gunakan preposition in untuk mengungkapkan season. Contohnya, in winter pada musim dingin. In spring pada musim semi, in autumn pada musim gugur, kemudian in summer pada musim panas. Nah, setelah season ada dekade. Nah, misal contohnya in 90s pada dekade 90-an. Pada tahun 90-an. Kemudian in 20s dekade 2000-an misalnya kayak gitu. Nah, kemudian ada juga centuries. Centuries ini abad. Contohnya kita bisa langsung lihat in 21st century pada abad ke-21. In 19th century pada abad ke-19. Nah, setelah centuries di sini juga kita bisa lihat penggunaan untuk weeks. Weeks, minggu. Maksudnya gimana nih minggu? Minggu yang kayak gimana nih yang kita gunakan untuk preposition in? Nah, minggu di sini itu fokus kepada jumlahnya. Jumlahnya berapa minggu? Misalnya ada pertanyaan gini. Berapa lama kamu bakal di Bandung? Saya bakal di Bandung untuk 3 minggu.
Nah, minggunya ini berfokus untuk menunjukkan jumlah atau berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, makanya kita di sini kita bisa lihat untuk weeks, contohnya ada in 4 weeks, dalam 4 minggu. In 3 weeks, dalam 3 minggu. In 39 weeks, dalam 39 minggu. Nah, ini dia contoh untuk yang penggunaan weeks ya, untuk menunjukkan jumlah minggu. Kemudian bisa juga untuk menyebutkan months, nama-nama bulan. Pada bulan berapa? Pada bulan apa? Nah, contohnya kita bisa lihat di sini in August, pada bulan Agustus, in July, pada bulan Juli, in September, pada bulan September, in March, pada bulan Maret. Nah, setelah bulan, minggu, ada juga kita bisa gunakan in ini untuk menunjukkan atau mengungkapkan tahun, menyebutkan tahun. Kita bisa lihat contohnya in 2017 pada tahun 2017, in 2021 pada tahun 2021, in 1975 pada tahun 1975. Oke, setelah years, setelah untuk menunjukkan atau mengungkapkan waktu, di sini in ini, preposition in, kita bisa juga gunakan untuk menunjukkan length of time, durasi waktu atau panjangnya waktu dari sesuatu. Contohnya in 3 hours, dalam 3 jam. Misalnya, berapa lama kamu butuh waktu perjalanan Medan ke tebing tinggi? Nah, kamu bisa bilang in 3 hours, for example, dalam 3 jam. Medan ke tebing tinggi dalam 3 jam. In 5 days, berapa hari kamu mau ke Jakarta, for example, dari Medan? I am in 5 days, misalnya gitu, dalam 5 hari. Kemudian in the future, pada masa yang akan datang. Nah, masa yang akan datang ini kan panjang. Kita nggak tahu batasnya sampai kapan. Nah, makanya di future, past kita pakainya in the past pada masa lalu, in the future pada masa yang akan datang. Kemudian terakhir, penggunaan untuk preposition in adalah part of the day, untuk menunjukkan bagian dari hari. Misalnya in the morning, pada pagi hari. Pagi hari itu dari jam berapa sampai jam berapa? Panjang dia waktunya. Dari jam 1:30 malam sampai sebelum jam 12, itu kita masih bilangnya in the morning. Kemudian in the afternoon, dari jam 12 tepat sampai sebelum jam 6 sore. Nah, itu dia tadi untuk penggunaan preposition in. Yang terakhir, preposition ketiga, yaitu adalah preposition on. On ini kita gunakan untuk mengungkapkan waktu, days and date, hari dan tanggal. Jadi untuk menyebutkan hari dan tanggal, kita gunakan preposition on. Contohnya yang pertama, bagian pertama dalam penggunaan on adalah days of the week. Nama-nama hari dalam seminggu. Bisa kita bilang on Monday, on Sunday, and on Friday, and etc. Kemudian days of the month. Hari dalam bulan. Hari keberapa maksudnya? Makanya di sini contohnya kita bisa lihat on the 28 pada hari ke-28. Dates with month and day. Kita mengungkapkan tanggal yang mana terdapat bulan dan harinya atau tanggal keberapa. Nah, ini kita pakai preposition on. Contohnya, on April 20th, pada April ke-20 atau 20 April. On January 1st, pada 1 Januari. Kemudian selanjutnya juga ada bagian dari holidays with day, untuk mengungkapkan hari-hari libur nih, hari-hari libur, tetapi ada kata day di akhir kalimatnya atau di akhir katanya. Contohnya, on Independence Day, pada hari kemerdekaan. Kemudian, on Eid al-Fitr Day, pada hari Idul Fitri. Kemudian juga bisa on my birthday, pada hari ulang tahun saya. Nah, selanjutnya ada on plus day plus part of the day. Setelah on, kita tambahkan harinya Sunday. Setelah Sunday, kita tambahkan part of the day. Part of the day itu morning, afternoon, kayak gitu ya. Ini evening. Nah, makanya contohnya di sini adalah on Sunday morning, pada Minggu pagi. Kemudian on Friday night, pada Jumat malam. Kemudian on Thursday afternoon, pada Kamis siang.
Kemudian terakhir untuk penggunaan on adalah fungsinya untuk menunjukkan weekend. Weekend ini apa? Akhir pekan. Makanya untuk weekend kita sebutnya pakai preposition on. Misalnya, I will go to Surabaya on the weekend. Saya akan pergi ke Surabaya pada akhir pekan, on the weekend.